Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini di minggu keempat bulan November menuju akhir tahun kita masih diberi kesempatan untuk kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan di tempat ini. Kita percaya ini semua karena kebaikan dan kemurahan di dalam hidup setiap kita. Dan ketika kita ada sebagaimana kita ada pagi hari ini itu semua karena berkat anugerah yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Yang percaya boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kita katakan haleluya. Yes. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Kita satukan hati dan iman kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang begitu baik buat setiap kami. Sungguh baik dan sangat baik sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan ketika kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Itu semua berkat kemurahan-Mu, berkat kebaikan-Mu, bahkan berkat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Bapa. Bahkan pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah Engkau yang beracara pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami Bapa. Roh Kudus-Mu menolong setiap kami. Untuk kami dapat menaikkan ucapan syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah Yesus Kristus namanya adalah Bapa yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Sehingga hadirat-Mu pagi hari ini boleh turun di tempat ini. Kami boleh bersuka cita bersama-sama ya Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan ibadah sekolah minggu Tuhan. Biarlah ketika hadirat-Mu ada di tempat ini, kami percaya hadirat Tuhan pun akan bekerja dalam ibadah sekolah minggu. Bapa, kami menyerahkan jam ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kita akan ikan pujian yang sama-sama. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh dahsyat dan luar biasa Tuhan. Sebagaimana ku ada berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan
Katakan semua karena anugerah Tuhan. Kami layak melayani Engkau Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu.
Penuhi kami Bapa dengan Roh-Mu. Penuhi kami Bapa dengan Roh-Mu. Kami tahu bahwa roh yang Engkau berikan bagi kami bukan roh ketakutan Bapa, tapi roh keberanian Bapa. Kami sudah dimenangkan Tuhan, karena kami ada dalam perlindungan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku, persembahkan korban syukurku. Yang terbaik kami bawa untuk Engkau, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur. Terima kasih Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Katakan saat ku masuk ke hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Kami bawa persembahan yang terbaik Tuhan. Persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Boleh hidup bahagia Tuhan Yesus. Yes. Masih tetap bangkit berdiri semuanya. Karena kita mau lebih bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Karena kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Tuhan Yesus baik, kita akan naikkan pujian ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu panorama Tuhan. Berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, dapat
Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Silahkan bagi yang bertugas. Mari kita akan berdoa syafaat. Kami membawa hati kami yang melimpah dengan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu buat kami. Engkau selalu baik buat kami. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak berubah, selalu baik buat kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, Tuhan masih perkenankan kami untuk ada di tempat ini. Bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman. Untuk merayakan kebaikan-Mu. Untuk merasakan kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Sehingga pagi hari ini hati kami melimpah dengan syukur. Karena kami masih bisa bersorak-sorai buat Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memberkati, dan kami terus mengangkat tangan kami untuk para pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk Bapak Insinyur Niko, kami berdoa untuk Bapak Ibu Mulyanti Suwarna, dan kami juga memberkati Bapak Gembala kami, Kartomius Sarjono, yang Tuhan sudah tempatkan ada di tengah-tengah kami, yang terus berjaga-jaga atas jiwa kami, iman kami, dan terus dengan setia, dengan kasih-Mu, membimbing kami, sehingga kami terus mengerti apa maksud Tuhan dan kehendak Tuhan untuk kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bapak-bapak rohani kami, yang berdiri Tuhan, ada di kepengurusan pemerintahan ini Tuhan, yang ada di BPD Pusat Tuhan. Kami terus memberkati Bapak Rubin Adi Abraham, kami memberkati Bapak Pendeta Gideon Rusli, dan kami memberkati Bapak Pendeta Ruben Sunarto. Tuhan, Kau terus memberkati Bapak-bapak yang ada di atas kami, yang terus ada Tuhan memberkati kami, dan terus Tuhan berdoa untuk kami. Dialah Tuhan para pemimpin-pemimpin kami, bapak-bapak rohani kami, terus Kau berikan hikmat-Mu yang baru, marifat-Mu yang baru, pewahyuan-pewahyuan-Mu yang baru, sehingga di dalam pelayanan, di tempat-tempat yang berbeda, dengan pergumulan-pergumulan yang berbeda, bahkan dengan hambatan-hambatan yang berbeda, tapi hanya satu yang kami tahu, pemimpin-pemimpin rohani kami terus mengandalkan Engkau dalam pelayanan mereka. Terus Tuhan memberkati pelayanan mereka Tuhan, dan di dalam pergumulan mereka untuk jemaat mereka masing-masing. Dialah Tuhan yang terus ada, terus menjadi jawaban atas doa mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga terus memberkati bangsa dan negara kami. Bapak, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, mata-Mu tidak pernah Engkau gagapkan untuk bangsa kami. Terus tertuju untuk bangsa kami. Ada roh pemulihan bagi bangsa kami. Ada roh kemenangan bagi bangsa kami. Terlebih saat ini Tuhan, kalau bangsa kami harus mengalami musibah, ada bencana di mana-mana Tuhan. Tapi Tuhan, biarlah itu menjadi teguran buat kami. Seluruh rakyat Indonesia terus Tuhan, terus berdoa dan terus memohon. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami, ampuni pelanggaran-pelanggaran kami. Kalau kami ditegur dengan bencana ini, dengan musibah ini, biarlah kami terus tetap hidup di dalam Engkau. Terus Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka di Cianjur Tuhan. Tuhan, Kau yang akan memberkati mereka. Kau memberikan kesehatan buat mereka. Ada bantuan-bantuan yang datang, biarlah itu akan menjadi berkat buat mereka. Dan Tuhan, siapapun Tuhan sukarelawan yang sudah membantu di sana, bahkan untuk TNI, Polri, Tuhan semuanya kami serahkan kepadamu. Biar segala sesuatunya tertangani dengan baik. Korban yang sudah begitu banyak Tuhan, itu Tuhan menjadi kedukaan bangsa kami. Tapi Tuhan, kami tidak terus mau larut dalam kedukaan ini. Tapi bila dengan ini kami terus hidup mengandalkan Engkau. Kami tidak melupakan Engkau dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap kesibukan kami terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapak, berkat-Mu ada untuk Bapak Presiden kami dan wakilnya Tuhan. Yang tinggal beberapa tahun lagi, biarlah Engkau juga akan menunjukkan siapa penggantinya nanti yang tepat untuk bangsa ini menggantikan Bapak Jokowi Tuhan. Engkau sudah mempersiapkan yang terbaik. Engkau sudah mempersiapkan tokoh yang terbaik untuk kemajuan bangsa ini. Karena itu Tuhan, menuju pemilihan umum tahun 2024 nanti, Tuhan, Kau yang akan menjaga keamanan bangsa kami, sehingga bangsa kami Tuhan tidak saling gontok-gontokan, tidak saling untuk kepentingan diri pribadi bahkan golongan ataupun partai, tapi sama-sama setiap mereka yang Tuhan saya tunjukkan,
untuk kemajuan, untuk kemenangan, bahkan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan bangsa Indonesia sepenuhnya kepadamu. Dan kami juga berkati Purbalingga, Engkau juga terus campur tangan untuk Purbalingga. Kami bersyukur Purbalingga yang dalam keadaan aman, dalam keadaan makmur, sejahtera, itu semua karena campur tangan Tuhan untuk kota kami. Tuhan, kami juga berdoa memberkati para pengurus gereja kami yang Tuhan sudah tempatkan ada di tengah-tengah kami. Mari Bapak, Engkau terus pakai dengan hikmat-Mu, sesuai dengan talenta dan karunia, biarlah Tuhan yang akan memakai mereka. Bahkan para panitia Natal yang sudah terbentuk, yang tinggal beberapa hari lagi Tuhan, biarlah persiapan-persiapan yang kami persiapkan di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan tercukupi dengan baik. Dana yang kami butuhkan, kami tahu ini sangat besar, tapi kami juga punya Allah yang lebih besar, yang akan mencukupkan segala kebutuhan. Dan segala sesuatunya Tuhan, pembicara, cuaca, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan, biarlah kami mempersiapkan diri untuk menerima berkat Natal tahun ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kami berusaha dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita bersuka cita saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Sisi, mari kita simak GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Hari Senin ada latihan angklung BBI jam 6 sore di gereja. Bagi seluruh pelayan Tuhan, jangan lupa untuk hadir dalam doa pengerja yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Hari Minggu ada ibadah kids yang dilaksanakan di lantai 2 gedung gereja jam 8 pagi. Serta akan ada latihan untuk kids tampil Natal umum setelah ibadah kids selesai. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di grup kids. Dukung doa dan dana untuk perayaan Natal umum yang akan dilaksanakan tanggal 22 Desember 2022 di PM Collaboration Purbalingga. Dan amplop Natal dapat dikembalikan ke Bendahara Natal paling lambat awal Desember. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bendahara Natal, Ibu Jogwa atau Ibu Ita. Info seragam kids, bagi orang tua kids yang mau membayar seragam kids dapat menghubungi ketua kids atau saudari Vanessa. Dukung doa untuk Natal Kids yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2022 di gereja. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun dapat menghubungi kontak berikut atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Amsal 3 ayat 26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari celaka. Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara,
banyak dari kita yang memasuki tahun 2022 dengan penuh sukacita dan gembira karena berpikir pandemi akan segera berakhir. Namun hal yang tak terduga kemudian terjadi. Konflik antara Rusia dan Ukraina telah berkembang menjadi perang terbuka antar kedua negara ini. Maka dari itu, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah perang tanda akhir zaman? Perang antara Rusia dan Ukraina telah mengganggu stabilitas ekonomi yang baru saja berangsur-angsur pulih, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Rusia dan Ukraina sendiri adalah dua negara penghasil gandum terbesar di dunia. Apabila perang ini terus berlarut-larut, maka akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan dunia. Lalu banyak yang kemudian bertanya, apakah perang yang terjadi saat ini merupakan bagian tanda akhir zaman? Berdasarkan pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman dalam Matius 24, maka jawabannya adalah ya. Berbagai perang yang terjadi dari waktu ke waktu adalah tanda bagi kita semua bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kedatangan Tuhan Yesus sendiri terbagi ke dalam dua tahap, yaitu pengangkatan, rapture atau parousia, dan penampakan Kristus dalam kemuliaan, glorious coming. Pandemi dan perang adalah tanda-tanda goncangan bagi semua orang yang mengingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan yang terus terjadi ini sebenarnya tidaklah mengherankan, mengingat kasih kebanyakan orang akan semakin dingin menjelang akhir zaman dan terjadi berbagai penyesatan dalam pengajaran. Sehingga banyak orang akan berpaling dari Tuhan yang adalah sumber kasih dan juga berpaling dari ajaran yang benar. Majalah Time International pada edisi khusus Y2K mengatakan bahwa abad ke-20 adalah abad paling berdarah dalam sejarah umat manusia. Bahkan perang-perang lanjutan pasca Perang Dunia Kedua sampai tahun 1999 telah menelan lebih banyak korban dibanding Perang Dunia Pertama dan Kedua. Belum lagi upaya genosida, yaitu memusnahkan ras-ras tertentu, terorisme, konflik antar ras dan golongan, dan berbagai konflik bersenjata akibat dari perbedaan ideologi di Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Segala hal yang terjadi ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Lalu sekarang bagaimana sikap orang Kristen terhadap perang? Yang pertama, tetap teguh dan setia kepada Tuhan. Matius 24 ayat 13 katakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Perang dan konflik terjadi karena kasih kebanyakan orang semakin dingin. Banyak orang akan menjauh dari Tuhan yang adalah sumber kasih. Oleh sebab itu, banyak orang akan memusuhi orang-orang yang tetap teguh dan setia kepada Tuhan, bahkan sampai menganiaya. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita semua untuk tetap teguh dan setia kepada Dia, karena orang-orang yang demikian akan memperoleh keselamatan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Yang kedua, tetap mengasihi dan melakukan yang terbaik agar perdamaian tercapai. Matius 5 ayat 9 katakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Membawa perdamaian adalah perintah Tuhan dan juga tugas kita semua sebagai orang percaya dimanapun kita berada. Karena perdamaian adalah ciri khas anak-anak Allah. Sekalipun perang adalah salah satu tanda dari akhir zaman, kita tidak bisa berkata bahwa perang Rusia dengan Ukraina ini adalah perang yang terakhir yang akan menutup zaman kasih karunia ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi sebagai umat Tuhan, sedapat-dapatnya kita mengusahakan perdamaian dalam perang. Jangan sampai justru orang percaya yang memprovokasi atau bahkan memperkeruh suasana sehingga perang menjadi lebih buruk. Yang ketiga, tetap waspada dan jangan gelisah. Matius 24 ayat 6 katakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua ketika mendengar kabar tentang peperangan, jangan gelisah. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini
ada dalam kendalinya Tuhan, termasuk peperangan. Namun lewat kabar-kabar tentang perang ini mengingatkan kita untuk terus berjaga-jaga, siap sedia, tetap setia, dan yang terpenting menyelesaikan amanat agung. Karena berbagai peperangan telah menjadi alarm penting bagi kita semua orang percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat kembali untuk bangkit berdiri semuanya. Karena pagi hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih setia Tuhan sungguh baik buat kita semuanya. Perlindungannya sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Sampai akhir hidup kita, Tuhan tetap setia menggandeng kita semuanya. Kita akan naikkan pujian apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan Kau berfirman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan apapun. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku.
bersorak-sorak bagi Allah, kita katakan haleluya. Dan sembuhkanku, Kau bersabda, dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Ini waktunya buat kami Tuhan Yesus untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati-Mu, mendengar apa yang Tuhan mau untuk kami harus kerjakan hari-hari ini. Terlalu banyak kami mendengar akan berita-berita di luar, tapi kadang kami lupa bahwa kami pun harus punya waktu untuk mendengar isi hati-Mu. Oleh sebab itu Roh Kudus, mari Engkau ambil alih. Saat firman-Mu Tuhan akan hamba-Mu sampaikan. Lewat hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu butuh pengurapan Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, maka tidak akan pernah kami mendapatkan apa-apa. Tetapi pagi hari ini, mari Roh Kudus, jam pemberitaan firman Tuhan, ambil alih Tuhan. Supaya kami bisa mendengar, menangkap dan melakukan firman. Bukan hanya sekedar mendengar, setelah itu kami lupa. Tetapi kami belajar mempraktekkan setiap kali firman itu kami dengar. Terima kasih Roh Kudus, hamba membutuh urapan Tuhan. Supaya hamba-Mu menjadi berkat dengan apa yang Tuhan taruh di hati hamba-Mu untuk sampaikan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan dan lakukan firman. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Iya, selamat pagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan.
Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk kita bisa menikmati akan hadirat Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini di minggu yang terakhir di bulan November ini kita bisa bersama-sama kembali untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara menyimak mesbah keluarga, melakukan mesbah keluarga yang setiap hari Senin di-share di grup gereja, Bapak Ibu Saudara akan menangkap bahwa seminggu yang lalu itu terus berbicara tentang bersyukur. Ya, bersyukur. Nah, minggu ini bersyukur selama seminggu kemarin bisa berkata di mesbah keluarga itu bersyukur dalam segala hal, bersyukur senantiasa, indikasi kasih karunia, bersyukur karena Tuhan baik, bersyukur mendatangkan mujizat, tanda ucapan syukur. Ya, seminggu yang lalu, seminggu kemarin kita berbicara tentang di mesbah keluarga tentang bersyukur. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan juga bersyukur, tetapi tentang kekuatan bersyukur. Ya, kekuatan bersyukur. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan melihat di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 34. Ayat 34. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Kita mau baca sama-sama ya. Oke, kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saya mau tanya, kalau ngomong tentang bersyukur itu gampang atau gampang? Ngomong bersyukur itu gampang atau susah? Kalau ngomong jujur, kalau ngomong bersyukur itu gampang. Tetapi untuk melakukannya itu yang susah. Butuh praktek, butuh usaha, butuh kesungguhan untuk melakukannya. Saat sakit, saat nggak punya uang, saat kondisi keuangan merosot, menurun, saat dagang sepi, saat anak-anak butuh biaya banyak, saat nggak ada keuntungan, saat semuanya saat dibully, saat dikecewakan, saat kita menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, itu sulit untuk mengucap syukur. Tetapi coba ketika kita punya uang, ketika semuanya sehat, ketika semua baik-baik saja, ketika kita sehat, ketika kita melihat semuanya indah, untuk mengucap syukur itu gampang. Nah, tetapi kita mau lihat, sedangkan di dalam Alkitab, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mengucap syukur di dalam segala hal, saat senang ataupun tidak baik, tidak senang, saat senang ataupun dalam kedukaan, saat kita dalam kondisi di bawah maupun di atas, saat kita sehat atau sakit, saat usaha kita sepi atau ramai, saudara. Tuhan senantiasa mengajar kita untuk mengucap syukurlah di dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kehidupan kita ini kehidupan yang penuh syukur adalah alasan bagi kita untuk dapat bertahan di dalam masa-masa yang sulit. Nah, kita perlu terus dilatih, mengelatih dan mengasahnya sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Menjadi kebiasaan yang baik yang kita lakukan di dalam kondisi apapun. Tuhan ajar hari-hari ini, karena kita tahu di tahun 2023 ada prediksi banyak hal bahwa masa krisis, masa yang susah. Nggak usah jauh-jauh, hari-hari ini saja kalau Bapak Ibu Saudara pahami, kalau Bapak Ibu Saudara lihat
kondisi itu juga akan semakin menuju ke sana. Tetapi kita mau melihat hari-hari ini, Tuhan ajar kita hari-hari ini untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Sehingga firman Tuhan hari ini mau katakan ada kekuatan saat kita bersyukur. Amin. Nah, di saat kita bersyukur, kita sedang melakukan 3 hal. Yuk kita mau lihat sama-sama. Saat kita dituntut Tuhan hari-hari ini mengucap syukur di dalam segala hal, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dalam kondisi apapun Tuhan mau kita belajar untuk tetap bersyukur. Karena ada kekuatan di saat kita bersyukur. Nah, di saat kita bersyukur kita sedang apa? Ada 3 hal pagi hari ini. Ternyata kita sedang melakukan yang pertama adalah mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Kita mau lihat di dalam 1 Tawarik tadi, ulangi lagi ya, bersyukurlah kepada Tuhan. 1 Tawarik 16 ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mendeklarasikan, deklarasi itu adalah satu pernyataan ringkas dan jelas tentang sesuatu hal. Ya, kita menyatakan hari-hari dengan bersyukur itu mendeklarasikan kasih setia Tuhan, pernyataan syukur terhadap kasih setia Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, yang kita alami, saudara. Nah, waktu kita bersyukur itu, maka akan ada alasan untuk melatarinya. Dan latar belakang itu adalah karena berlakunya kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya mau bersaksi hari Selasa yang lalu, Selasa kedua, waktu kita KUL 3 di Purwokerto, di bawah pembinaan Tante Ruby, sebetulnya saya dalam kondisi yang kurang sehat. Tetapi karena saya tugas WL waktu itu di doa KUL 3, kami berangkat. Saya berangkat berempat, saya, Omius, Erdi, sama Eras. Nah, itu berangkat pagi. Selesai, kita pulang, kemudian sampai di rumah, saudara, saya itu bersin itu enggak berhenti-berhenti, terus sampai perut sakit, sampai hidung ini meler terus gitu kan, jadi rasanya enggak nyaman banget. Sampai saya ngomong sama Om Yus, bilang gini, Pak nanti aku enggak ikut ya doa imam, karena harus balik lagi saudara. Siang selesai, kemudian kita pulang, sore balik lagi ke Purwokerto untuk mengikuti doa imam. Saya enggak kuat karena bersin dari pulang nyampe rumah sampai Om Yus mau berangkat ke Purwokerto enggak berhenti-berhenti. Sakit sampai perut saya sakit. Secara mungkin bersih gitu ya, terus mungkin kalau berhenti masih bisa ini. Tapi ini enggak berhenti saudara. Berapa jam itu? Sakit sampai saya bilang, duh Tuhan, saya kayak enggak tahan begitu. Kemudian waktu Om Yus pergi saya mapan tidur gitu ya, saya mau istirahat. Ketika saya istirahat kayak Tuhan bilang bersyukur di telinga saya. Terus saya bilang gini, Tuhan terima kasih Tuhan. Saya tadi bilang, duh Tuhan sakit, enggak enak begitu ya. Tapi ketika Tuhan bilang bersyukur, saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. 3 kali saya ngomong gitu. Dari hati saya ini keluar terima kasih Tuhan. Dan saat saya bilang terima kasih Tuhan, berhenti. Bayangkan dari berapa jam saya bersin terus enggak enak. Disitulah saya mengerti bahwa di dalam nyanyian Bani Asaf ini ada sebuah deklarasi juga bahwa kasih setia Tuhan itu adalah sesuatu yang berlangsung selama-lamanya. Tidak berubah, tetap kekal dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Adakah Tuhan dalam hidup kita bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi ayo kita hari-hari ini kita diajar Tuhan itu tentang banyak hal. Coba Bapak Ibu perhatikan bahwa dari rambut kita sampai telapak kaki kita, adakah itu yang dibuat Tuhan di dalam hidup kita, yang itu hanya sekedar rancangan kita senantiasa. Perhatikan ketika kita punya rambut, ada orang yang berkata, seandainya aku punya rambut. Kenapa? Ada orang yang habis di cancer, kemudian di kemo, rontok, pengen punya rambut, pengen tumbuh rambut. Nah kita punya rambut, bersyukurkah kita?
Satu rambut ini kalau ditanam lagi, ada seorang kesaksian bahwa dia tidak punya rambut, pengen ditanam rambut satu lah 50.000, saudara. Bayangkan, kalau nanti kita keramas, jatuh, hilang, tanam lagi, rugi enggak? Rugi. Pernah enggak kita bersyukur kita punya rambut? Pernah ngitung rambut kita ada berapa? Kalikan 50.000. Kadang kita enggak bersyukur dengan rambut kita. Kemudian kita punya mata. Ada banyak di luar sana orang yang enggak punya mata. Ada jemaat Tuhan di tempat kita juga buta. Pernah pengen melihat mereka. Tapi kita kadang kita enggak bersyukur punya mata yang bisa melihat. Kita punya hidung. Kadang kita juga tidak bersyukur dengan hidung yang Tuhan beri. Pernah lihat hidung kita mancung atau pesek? Saya bersyukur sekalipun begini Tuhan kasih masih bisa bernapas begitu ya. Ada yang pesek, benar-benar pesek, cuman hidungnya lubangnya tok 2. Pernah kita bersyukur? Ada yang tidak punya mulut. Kemarin saya share di sekolah minggu. Mulut itu hanya segini, saudara. Dari separuh saja. Bawahnya enggak ada. Dia makannya pakai apa? Saya mikir diselang ternyata, saudara. Bertumbuh sampai dewasa. Pengen enggak orang seperti itu punya mulut? Pasti pengen. Kita pernah enggak bersyukur dengan mulut kita? Keluar dari mulut kita ucapan syukur dengan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ada di Purbalingga dengan kondisi yang baik-baik saja dibandingkan saudara kita yang di Cianjur. Kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Mereka hari-hari ini sedang menangis. Pernahkah kita bersyukur terima kasih Tuhan untuk Purbalingga? Urutkan dari bawah sampai ke bawah. Pernah enggak kita bersyukur? Kita bisa jalan ke gereja saja ini bersyukur. Amin. Karena masih ada banyak saudara-saudara kita yang terbaring sakit di rumah sakit dan pengen jalan, pengen sembuh. Kita sehat hari ini. Pernah enggak kita bersyukur? Jadi saya mau katakan ada banyak alasan sebetulnya anak Tuhan untuk mengucap syukur. Untuk mendeklarasikan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dari kita bangun tidur sampai malam pernah enggak kita bersyukur Tuhan terima kasih buat hari ini. Kadang kita hanya yang keluar dari mulut kita ini adalah apa? Kerutuan, sungut-sungut. Nggak bisa makan lah, bingung lah, beginilah, begitulah. Ini yang di otak kita ini hanya terus kerutuan. Nah Tuhan mau hari-hari ini Tuhan ingatkan, deklarasikan setiap hari minimal satu yang kau alami di hadapan Tuhan dan kau berkata terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Amin. Hari-hari ini Tuhan mau buat satu pernyataan. Buat satu pernyataan, mengingat apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kita. Sehingga kita akan bisa keluar dari mulut kita. Ucapan syukur kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau hari-hari ini. Mendeklarasikan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Pasti ada banyak kebaikan, lepas kebaikan yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yuk kita mau lihat yang kedua. Kekuatan bersyukur, yang pertama ternyata kita sedang mendeklarasikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, yang perlu kita ingat, yang perlu kita koreksi lagi. Apa yang Tuhan sudah pernah perbuat dalam hidupku, maka kita akan keluar ucapan syukur kita. Yang kedua, kekuatan bersyukur adalah ternyata kita sedang meyakini rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau lihat ayat ini. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Yang kedua, saudara, meyakini tentang rancangan Allah dalam hidup kita saat kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan pernah ingat bahwa Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang, laki-laki saja, dengan apa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Sisanya berapa?
12 bakul. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah memberi makan 4.000 orang dengan apa? 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan kecil. Apa yang Yesus lakukan? Saat menghadapi kekurangan makanan di tengah-tengah banyaknya orang itu, karena harus memberi makan banyak orang, apa yang Tuhan lakukan? Dia menengadah ke atas, kemudian dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur. Nah, Tuhan Yesus sebetulnya mengajar kita begini, Bapak Ibu Saudara. Dari hal kecil, mengucap syukurlah. Dalam hal tidak ada sesuatu yang susah kita pahami untuk membuat sesuatu yang besar, mengucap syukurlah. Di dalam hal di mana engkau takut, engkau khawatir, mengucap syukurlah. Itu yang Tuhan katakan, itu yang Tuhan ajarkan sebetulnya dalam hidup kita. Ketika Yesus mengucap syukur, apa yang terjadi? Roti itu dipecah menjadi dipecah lagi, dipecah lagi, dipecah lagi. Kekurangankah? Tidak, justru berlebih. Kita juga bersyukur, diajar Tuhan bersyukur karena ada rancangan Tuhan selalu sempurna di dalam hidup kita. Ya, bahkan Dia mengerjakan rancangan sempurna itu di dalam segala ketidaksempurnaan yang kita miliki. Kurang lebih 3 minggu yang lalu, Theo itu langsung video call saya pagi-pagi. Biasa kita juga video call kalau misalnya mau sarapan atau mau mesbah keluarga pagi atau malam. Anak saya yang nomor 2 selalu kasih tahu. Tapi pagi itu dia pagi-pagi dia bilang gini, "Mah, Theo bersyukur banget hari ini," bilang gitu. Dia bilang gini, "Karena Tuhan ngomong sama Theo pagi ini." Waduh, saya bilang gini, ngomong apa Tuhan, ngomong apa? Saya bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, "Mah, aku dalam renunganku secara pribadi," dia bilang gitu, "aku tuh baca ayat ini ya di dalam Lukas 9 ayat 10 sampai 17 tentang Yesus memberi makan ini. Kemudian memberi makan 5.000 orang, kemudian sisa 12 keranjang. Kemudian dia baca lagi bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Dia baca lagi Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Di situ dia kayak Tuhan terus ngomong gini sama Theo, "Mah," dia bilang gitu, dia bilang, "Theo, kamu sudah dengar, kamu sudah baca ayat yang kamu baca hari ini, apa yang aku lakukan untuk mujizat itu, kamu juga akan mengalaminya." Waduh, dia bilang, "Terima kasih Tuhan, Tuhan ngomong sama aku hari ini, kekhawatiranku, kecemasanku, ketakutanku, ternyata Tuhan bilang kalau aku sanggup buat mujizat untuk banyak orang, aku juga sanggup membuat mujizat buat kamu, Theo." Dan dia berasa, "Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan ngomong sama saya." Saya mau katakan gini, Bapak Ibu Saudara, di dalam segala sesuatu Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita semuanya. Amin. Apapun yang hari-hari ini sedang kita gumulkan, apapun yang hari-hari ini sedang kita takutkan, apapun yang hari-hari ini sedang kita khawatirkan dengan keadaan kita, ingat, Dia berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Orang yang mengasihi Dia. Percayalah bahwa ada karya Allah di dalam hidup kita. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Hari-hari ini mungkin saat ini kita sedang berkhawatir dengan banyak hal. Tetapi ingatlah, pasti ada rancangan Tuhan di dalam hidup kita yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, mari Tuhan juga akan sanggup ngomong dengan kita. Tuhan juga akan sanggup berbicara dengan kita. Tuhan juga akan sanggup bukan hanya ngomong berbicara, tetapi Dia sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita mau belajar untuk meyakini setiap rancangan Allah di dalam hidup kita dengan bersyukur. Next, yang ketiga, kita mau melihat kekuatan bersyukur. Ya, kekuatan bersyukur itu ternyata kita sedang melakukan yang pertama, mendeklarasikan kasih setia Tuhan. Yang kedua, kita sedang meyakini rancangan Tuhan. Yang ketiga adalah mengalahkan kekhawatiran. Kita mau lihat di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7.
kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, terlalu banyak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Amin, betul? Ya, kita khawatir tentang usaha kita hari-hari ini. Kita khawatir dengan anak-anak kita. Kita khawatir dengan karir kita. Kita khawatir dengan jodoh yang lama kita tunggu belum datang-datang juga. Kita juga khawatir tentang keturunan yang kita sudah bergumul lama tetapi belum juga. Kita khawatir tentang ekonomi kita hari-hari ini. Kita khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi terlalu banyak ada kekhawatiran di dalam hidup kita. Tapi kita mau lihat, saudara, tapi Tuhan katakan, jangan khawatir, tapi nyatakanlah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sehingga kita pernah dengar lagu ini dan kita pasti hafal. Yuk. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Lagi yuk. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan selalu ingatkan kita. Mungkin kita hafal lagu ini, tetapi kadang kita lupa, kita praktek bahwa kita tidak perlu khawatir di dalam segala sesuatu. Boleh khawatir, normal khawatir. Jasmani kita memang bisa khawatir, tetapi kita mau ingat firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Dan saat kita bersyukur, kita sedang mengatasi persoalan kekhawatiran itu, saudara. Jadi khawatir akan lenyap ketika kita bisa membawa setiap pergumulan dan kebutuhan kita di dalam doa yang dilandasi dengan syukur. Doa itu beda ketika misal begini, Tuhan aku butuh ini, aku butuh itu, aku seperti ini Tuhan, aku seperti itu. Itu berdoa kita sekarang begitu, tapi kita lupa kita harus bilang, kita akan belajar, Tuhan Yesus terima kasih, sekalipun aku kekurangan, tapi aku percaya Tuhan pasti berkati, gitu kan? Dengan banding Tuhan, aku butuh ini Tuhan, aku butuh itu Tuhan, tidak ada ucapan syukurnya. Justru hati Tuhan akan lembut, hati Tuhan akan tergerak ketika kita bilang, Tuhan terima kasih, hari ini berasku habis Tuhan, hari ini aku tidak punya uang Tuhan, hari ini anakku bingung Tuhan untuk bayar sekolah, tapi aku bersyukur, aku percaya Tuhan, Engkau pasti memberkati. Kan beda saudara, betul? Jadi kita diajar Tuhan hari-hari ini dengan berkata, dengan segala kekhawatiran kita tetap menaikkan syukur kita. Dengan arti kata apa? Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan kerjakan sesuatu dengan kita. Sehingga saudara-saudara, kita bisa mengalami bahwa akan ada ketenangan di dalam hidup kita. Amin. Pernah lihat kita, suami istri kami, gembala, saat tidak punya pun apakah kami terus sedih begitu, enggak kan? Kita tetap bersuka cita. Kenapa? Karena ada kekuatan yang lain turun dalam hidup kita, sehingga membuat kita mampu menghadapi segala sesuatunya. Suatu saat, saya jujur saya pun tidak punya uang sama sekali. Di dompet saya itu hanya punya uang 4.000. 4.000 beras habis, semua habis. 4.000 itu saya ingat betul bahwa waktu itu Theo masih SMP, ya masih SMP. Saya bilang begini, Dek, Mama hanya punya uang 4.000. Nanti yang 2.000 buat sangu, buat 2.000 buat beli jajan ya di sekolah ya. Saya bilang begitu. Iya Ma,
Setelah dia sekolah, saya bawa dompet saya bilang begini, Tuhan, dompet saya nggak ada uang sama sekali. Saya nggak punya uang sama sekali. Bahkan hari ini pun kami terpaksa terpuasa, bukan berpuasa, terpuasa. Kemudian saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti berkati dengan cara. Amin, saya bilang. Singkat cerita, siang-siang ternyata ada orang ketuk pintu. Orang ini adalah orang dari Cilacap, saudara. Bukan jemaat tempat ini. Bahkan saya juga kenal ya, sekedar kenal begitu. Enggak akrab juga enggak. Ternyata dia datang, kemudian hanya bilang begini, ternyata tante saya nyari rumah tante tuh ya enggak nemu-nemu loh. Di mana sih rumahnya? Ternyata ketemu dan dia bersuka cita, senang ketemu. Terus dia bilang gini, saya hanya mau titip ini sedikit buat tante dan saya akan setelah itu saya akan cepat pulang karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Setelah dia pulang saya buka, saya berdoa, Tuhan terima kasih, ternyata Tuhan kirim berkat saat saya mengangkat tangan saya dan saya berkata, Tuhan aku percaya Engkau pasti sanggup berkati. Dan saat itu saya buka, saudara, berkat itu berkat uang dan puji Tuhan. Tuhan mencukupkan dengan apa yang kami punya, harus kami butuhkan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita mau belajar dengan mengucap syukur, itu kita belajar untuk mengalahkan kekhawatiran kita. Saya percaya ada banyak kekhawatiran di dalam hidup kita. Tetapi kita diajar Tuhan juga untuk mengucap syukur. Ubah cara doa kita, amin. Jadi jangan nuntut Tuhan terus, tetapi kita berkata, terima kasih Tuhan. Aku percaya di saat aku tidak punya pun, saat aku khawatir, saat begini begitu, Tuhan pasti tolong dan berkati saya. Jadi hari-hari ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan terus untuk mengeluh dengan apa yang ada kita hadapi hari-hari ini. Keluhan itu tidak akan mendatangkan apa-apa. Sekali lagi, keluhan itu tidak akan mendatangkan apa-apa. Justru kita bisa stres, kita bisa putus asa, kita bisa marah-marah. Tetapi ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan yang akan turun tangan. Amin. Saya terakhir untuk mengakhiri khotbah pagi ini, hari Selasa yang lalu, kami hamba-hamba Tuhan mengikuti seminar di GBI Sokit. Kemudian di sesi terakhir itu, saudara, kita diputarkan film The Passion of Christ. Saya percaya kita pernah lihat tentang penyaliban Yesus, ya. Kemudian semuanya hamba-hamba Tuhan itu nangis ketika melihat tayangan ini, tayangan video ini, termasuk saya. Saya di situ ketika Yesus dicambuk, ketika Yesus diludahi, ketika Yesus dipukul, ketika Yesus tidak berdaya, Tuhan hanya bilang ke saya begini, saya hanya bilang gini, belum cukupkah ketika engkau terus menggerutu dengan aku? Aku sudah serahkan nyawaku bagi kamu. Aku sudah menderita semuanya bagi kamu. Aku sudah melakukan semuanya ini karena kasihku kepadamu. Masihkah engkau mengeluh? Di situ saya nangis, saudara. Ketika saya lihat film itu saya nangis, Tuhan ampuni. Kalau seringkali aku hanya banyak ngeluh, mungkin capek, mungkin tidak enak, mungkin menghadapi jemaat-jemaat yang banyak, menghadapi seperti ini dan seperti itu. Kadang saya bilang, Tuhan kuatkan aku. Tetapi Tuhan berkata, kamu belum seberapanya menderita dibandingkan aku. Kita mau lihat tayangan ini, saudara, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan. Thank you for the
Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melihat tayangan ini, sesungguhnya Tuhan mau katakan kepada kita, masihkah engkau terus mengeluh dengan keadaanmu? Tidak adakah ucapan syukur dari mulutmu ketika aku sudah memberikan semuanya itu buat kamu? Aku sudah menderita buat kamu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita sama-sama merenungkan. Kalau hari-hari ini engkau banyak mengeluh, kalau hari-hari ini engkau dalam mulutmu hanya keluar keluhan, ingat, Tuhan mengajar kita hari-hari ini untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Enggak mudah mengucap syukur di dalam kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi Tuhan, sesungguhnya Tuhan mau katakan, aku juga saat aku disalib itu aku tidak akan pernah bisa bersyukur dengan Bapakku. Tetapi semua itu aku lakukan karena aku mengasihimu, anak-anakku. Ada kekuatan tersendiri di saat engkau bersyukur, bahwa engkau sedang mendeklarasikan kasih kebaikan Tuhan, bahwa engkau juga sedang dibawa kepada kepercayaan pada Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidupmu. Pasti ada rancangan indah dalam hidupmu, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan ketika engkau bersyukur, berarti engkau sedang meyakini akan karya Allah yang lebih lagi di dalam hidupmu. Tuhan Yesus sudah mati buat kita, yang sesungguhnya kita yang menderita, sesungguhnya kita yang harus disalib seperti itu. Tetapi Tuhan gantikan itu karena kita mengasihi, karena Dia mengasihi kita. Yuk minta ampun kepada Tuhan kalau engkau terus memakai mulutmu untuk tidak bisa bersyukur. Kita akan katakan sama-sama dengan pujian ini. Ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan, ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingatkan. Tuhan berkata, masih banyak anak-anakku yang sulit untuk bersyukur. Masih banyak anak-anakku yang sukanya menggerutu di hadapanku. Masih banyak anak-anakku yang hari-hari ini hanya mengeluh dan mengeluh. Tetapi Tuhan mau pagi ini, mari kita ubah keluhan kita dengan ucapan syukur. Karena ini menyenangkan hatiku, kata Tuhan. Saat engkau bersyukur ini menyenangkan hatiku, kata Tuhan. Dan disitulah aku akan melakukan mujizat dalam hidup anak-anakku. Mari Bapak Ibu Saudara minta ampun di hadapan Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Secara pribadi, pas pribadi minta ampun di hadapan Tuhan. Yesus. Tuhan ada di sini dan sedang melihat engkau pagi ini. Tuhan melihat kita pribadi lepas pribadi. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Ada banyak alasan kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus. Yesus. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku yang Oh haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kasih setiamu, kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagi kami. Dalam bajikan haleluya. Syukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan.
penuhi hati kami dengan kuasa-Mu, sehingga memampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus mau bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau meneropong hati kami yang terdalam Tuhan. Engkau meneropong hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah kami menjadi pribadi yang memiliki hati yang selalu mau bersyukur kepadamu. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, mungkin itu tidak menyenangkan kami secara daging. Mungkin itu membuat kami kecewa. Bahkan membuat kami merasa seolah-olah kami tidak dihargai. Tapi apapun yang kami alami hari-hari ini, ajar kami seperti firman-Mu untuk selalu bersyukur. Terima kasih Yesus. Ketika kami bersyukur sekalipun itu berat, sekalipun tidak mudah. Ternyata ketika kami bersyukur berarti kami mendeklarasikan kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami bersyukur itu tandanya kami percaya bahwa hidup kami ada dalam rancangan Allah yang terbaik. Kami mau bersyukur sekalipun tidak mudah. Tapi ketika kami bersyukur itu memampukan kami untuk mengalahkan segala kecemasan kekhawatiran kami. Bapa, materaikan firman-Mu. Materaikan firman-Mu di hati kami masing-masing. Biarlah firman itu menjadi rema bagi kami. Sehingga membuat kami bangkit. Membuat kami tetap antusias. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Apapun kondisi yang kami hadapi. Terima kasih buat isi hatimu yang Tuhan sudah sampaikan oleh hamba-Mu pagi hari ini. Dan setiap kami hadir pagi ini, ketika kami membuka hati kami, di saat kami memuji menyembah-Mu, di saat kami mendengar firman-Mu, maka kami boleh menikmati berkat Tuhan melalui ibadah ini. Bersyukur untuk hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian pelayanan. Apapun itu, Allah Roh Kudus yang terus memampukan hamba-hamba-Mu ini untuk mengerjakan, melaksanakan apa yang Tuhan percayakan ke kehidupan mereka. Baik dalam melayani ibadah pagi maupun dalam pelayanan yang kedua nanti sore. Dan kami juga bersyukur buat jemaat Tuhan yang hadir pagi ini. Ketika mereka hadir pagi ini tidak kebetulan, tapi ketika mereka datang kami percaya itu rencana Tuhan. Dan setiap umat Tuhan hadir pagi ini, tidak seorang pun yang kau lewati. Tapi kami percaya setiap umat yang hadir pagi ini boleh diberkati Tuhan. Sukacita Tuhan, kemenangan daripada Tuhan, kedamaian daripada Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan jika ada di antara kami yang keluarga yang masih sakit, dan berbaring di rumah sakit atau di rumah, kami minta belas kasihan Tuhan menjamah. Secara khusus buat suami Tante Yani Tuhan yang masih dirawat di rumah sakit Margono, kami berdoa dalam nama Yesus, mujizat Tuhan masih ada. Amin. Cilena yang juga masih dalam perawatan di Surabaya, kami berdoa dalam nama Yesus, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Kami juga berdoa buat anak kami Angga Tuhan yang masih terus menjalani cuci darah setiap Senin. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sanggup pulihkan dengan sempurna. Amin. Dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang dalam kondisi yang kurang sehat, belas kasihan Tuhan, jamahan Tuhan, mujizat Tuhan, Tuhan nyatakan bagi setiap umat-Mu Tuhan yang saat-saat ini bergumul untuk pemulihan kesehatan.
Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kiranya tuntunanmu penyertaan Tuhan, pengawalan Tuhan melalui malaikat-Mu menyertai setiap kami, agar setiap kami boleh kembali pulang, kembali ke tempat masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh berjumpa dengan keluarga kami dengan penuh sukacita, dan berkat Tuhan yang hari ini kami peroleh, kami boleh bagikan kepada setiap orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Demikian untuk ibadah yang kedua nanti sore, kami terus minta urapan kuasa Tuhan yang terus memimpin menyertai setiap jalan ibadah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur buat kehadiran-Mu dan berkat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami lewat ibadah ini. Haleluya. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita akan pulang dari berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir pagi ini. Amin. Tuhan juga memberkati setiap keluarga kita. Amin. Dia juga yang memberkati setiap apa yang kau kerjakan sebagai mata pencarianmu. Dia juga yang membuat berhasil. Amin. Dia juga yang memberkati setiap anak-anak kita yang masih sekolah. Amin. Dan dia juga yang memberkati pelayananmu dan pengirimmu akan Tuhan. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Amin. serta memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah. Kasih sayangnya yang telah dinyatakan lewat pengamatian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Serta persekutuannya manis dan indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata, Amin.